Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara podcast Sudut Pandang UNES Giat 5 Desa Sidomulyo. Bersama saya, Lukas Wicaksono akan memandu jalannya podcast ini dengan segmen Lokal Hero bersama Bapak Ki Abdul Munim dari Dusun Sojomertolor. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Kita di sini akan melakukan tanya jawab dan bincang-bincang mengenai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Langsung pertanyaan saja nih, Pak. Ya. Baik. Untuk yang pertama itu arti dan makna sila pertama Pancasila seperti apa, Pak? Oh ya. Arti daripada sila yang pertama dari kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu menurut pandangan Islam bahwa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia itu bahwa menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, seperti difirmankan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, dialah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu mungkin sekilas arti daripada ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Al-Quran. Jadi jika dikaitkan dengan agama itu ada ayat yang menerangkannya itu, Pak? Ya betul. Untuk selanjutnya itu bagaimana mengimplementasikan sila pertama Pancasila di Desa Sidomulyo, Pak? Oh ya. Untuk mengimplementasikan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa di Desa Sidomulyo, bahwa mayoritas penduduk desa Sidomulyo adalah Muslim. Artinya mereka sudah mengikuti sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita sebagai tokoh masyarakat juga berusaha semaksimal mungkin agar supaya bahwa warga Sidomulyo pemeluk agama Islam ini kita berusaha untuk bisa selalu mengikuti agamanya dan tidak keluar dari agama Islam. Sehingga kita selalu mengadakan beberapa mungkin pertemuan melalui pengajian, santapan rohani, mungkin dari kuliah subuh dan sebagainya. Terus kita sampaikan agar supaya mereka dari warga Desa Sidomulyo ini akan selalu mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan agamanya, yaitu agama Islam. Mungkin karena begitu. Jadi bentuk implementasi sila pertama itu ada banyak ya, Pak? Ya, Misalkan betul. kultum atau kuliah 7 menit waktu subuh, atau mungkin baca sholat Jumat, atau mungkin seperti mujadahan. Betul. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada unsur ketuhanan yang Maha Esa. Betul ya. Untuk selanjutnya itu pengaruh sila pertama terhadap kerukunan antar umat beragama di Desa Sidomulyo. Di sini juga kan umatnya meskipun mayoritas Muslim, tapi juga latar belakangnya berbeda-beda. Mungkin ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah itu bagaimana pengaruhnya, Pak? Ya, itu dengan adanya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini tentu kita akan menjaga kerukunan bersama, bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah di bawah naungan Undang-Undang 45, sehingga walaupun kita beda ideologi atau bahkan beda agama, kita tetap akan bisa kerjasama dan bahkan kita akan bisa saling menghargai demi untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Karena kalau kita nun sewu, istilahnya itu mau menanya sendiri, mungkin dari semisal ideologi dari
NU dan Muhammadiyah, kita tidak mau ada komunikasi, tidak ada sambung, ini tentu kita akan saling berebut untuk mencari massa di Sidomulyo. Tapi tidak, bahwa kenyataan bahwa di Sidomulyo walaupun beda ideologi, kita tetap bisa bermasyarakat dengan baik, karena satu sama lain saling menghargai dan kita juga menerima apa yang disaran dari mereka. Begitu. Jadi pengaruh sila pertama itu untuk memersatukan perbedaan yang ada itu ya Pak. Menyatukan perbedaan. Baik, untuk selanjutnya itu bagaimana toleransi beragama di Desa Sidomulyo, mengingat mayoritas kan beragama Muslim. Ya. Toleransinya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya ini ada kaitannya yang kedua tadi, bahwa kita selalu mengadakan apa ya, istilahnya saling menghargai dan saling menghormati, kita tidak saling mencaci maki, sehingga bahwa di antara warga masyarakat di Desa Sidomulyo ini tetap akan bersatu demi Desa Sidomulyo, walaupun beda ideologi, kita tetap Sidomulyo. Bahkan nun sewu, beda partai pun kita bisa meninggal. Jadi sudah sering kan gambaran saja kemanunggalan warga masyarakat di Sidomulyo. Ini contoh kecil, beda partai ini biasanya kita pasang gendera, nah, itu tidak mesti satu partai, itu dari partai yang lain juga ikut bersama-sama. Misalnya mungkin di Sidomulyo ini ada yang PDI, ada yang P3, ada yang PKB. Di saat mereka yang berpartai PDI memasang bendera, kita dari P3, kita dari PKB nyempuyung bersama-sama untuk manunggal di dalam pemasangan bendera tersebut. Ini menunjukkan bahwa walaupun beda partai, kita tetap satu, yaitu warga Sidomulyo. Mungkin tidak seperti hal yang lain, mungkin di daerah lain tidak seperti Sidomulyo. Oleh karena walaupun ini beda ideologi, bahkan beda agama pun, ini sepanjang itu sifatnya sosial, bukan beda agama, bukan ideologi, bukan keyakinan, kita akan toleran. Jadi demi keutuhan warga masyarakat di Sidomulyo. Tapi untuk non Muslim sangat minim sekali, Ya. Nah, untuk selanjutnya itu menurut Bapak apakah ada tantangan mungkin atau hambatan dalam menjaga kerukunan beragama dan menghindari diskriminasi dalam beragama di Desa Sidomulyo Pak? Selama ini tidak. Jadi kita sering membaur dalam satu acara, ini kita bisa bersama-sama. Jadi tidak ada kendala untuk kebersamaan, walaupun itu beda agama ataupun beda ideologi. Jadi bisa berjalan bersama lah. Ya, semuanya itu demi untuk ketentraman, kemanunggalan warga masyarakat di Desa Sidomulyo. Nah, untuk selanjutnya bagaimana peran tokoh masyarakat seperti Bapak apabila dihadapkan dengan adanya permasalahan mengenai perbedaan dalam beragama? Ya, ini sebenarnya jawabannya sinambung ya. Mungkin ada persamaan jawaban di saat kita menghadapi itu lain ideologi, lain agama, atau lain ras dan sebagainya. Kita tetap sepanjang mereka tidak mengganggu
pada kita tetap akan solid, kita tetap akan menunggal bersama-sama dengan mereka. Jadi andai kata ada sesuatu hal, mungkin dari kita tetap bermusyawarah demi untuk keamanan dan kesatuan warga masyarakat di desa Sidomulyo. Akan tapi untuk selama ini tidak pernah ada. Jadi mungkin dari lain ideologi, lain agama, kemudian mungkin ada bentrokan, tidak pernah. Jadi tetap buyut rukun, satu kesatuan di desa Sidomulyo. Jadi bisa dicontoh ya untuk desa-desa yang lain Ya, karena barangkali begitu. iya. Memang Mas, di desa Sidomulyo ini memang belum sewu, khususnya dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini memang menjadi sorotan dan mungkin menjadi acuan dan percontohan untuk desa-desa yang lain. Kenapa? Di desa Sidomulyo ini kemanunggalannya sangat kuat sekali. Bahkan kegiatan ini sangat maju sekali. Termasuk salah satunya yang mungkin sampai sekarang belum ada yang bisa, ya kalau menandingi sih enggak, menyamai lah, enggak menyamai itu di saat ada santunan yatim dan yatim piatu. Itu kita pengumpulannya dana tidak sedikit pun. Bahkan setiap tahun kita bisa mengumpulkan sampai ratusan juta. Yang kemarin tuh ada, kemarin lusa ya, kemarinnya. Ya, kalau kemarin kan ini masa-masa pandemi kan, jadi enggak begitu banyak. Tapi yang sebelumnya itu kita bisa mencapai 250 juta. Nah ini untuk desa yang lain, lihat di Sidomulyo bisa mengumpulkan dana sebanyak itu, ya mungkin kepengen, tapi ternyata belum bisa. Kenapa? Bahwa kegiatan untuk santunan yatim dan yatim piatu itu sudah berjalan 30 tahun yang silam, sehingga sudah banyak pengalaman lah bagaimana kita mencari atau menggalang dana untuk santunan yatim. Terus yang lain, kemajuan-kemajuan, baik itu misalkan pengajian di Sidomulyo ini sebenarnya banyak sekali. Ada selapanan NU itu setiap hari Ahad pun, ini kebetulan tadi di sini itu juga banyak diikuti dari warga nanti banyak. Terus ada lagi itu kalau yang agak besar lagi muslimat itu Rebo Legi. Rebo itu satu rangkaian banyak sekali yang mengikuti. Ya kisaran mungkin 400 sampai 500 itu yang muslimat. Ada lagi ini Jamiah baca Al-Quran setiap Jumat Pahing. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini untuk desa lain pun sebenarnya juga kepingin seperti ini, tapi ternyata tidak mudah. Mengumpulkan warganya itu tidak semudah di Sidomulyo. Karena sebenarnya sudah terbiasa itu, sudah terbiasa. Seperti tadi kegiatan santunan yatim itu, bahkan warga masyarakat itu sebenarnya sudah menunggu. Kalau di desa lain mungkin kita mengajaknya saja sudah kesulitan. Kalau di Sidomulyo warga sudah menunggu. Kapan mau diambil uangnya gitu. Kenapa? Karena sudah biasa. Sudah bisa mengumpulkan dana sebanyak itu. Ini seperti itu. Justru berbuat kebaikan untuk anak yatim atau mungkin masyarakat yang membutuhkan itu malah dijadikan kompetisi gitu Pak. Iya. Itu kan kegiatan sosial Mas. Ya, tapi pas tadi kalau Mas sebenarnya kompetisi, tapi kompetisi yang baik. Kita berlomba dalam kebaikan. Ya, itu kan dianjurkan dalam agama. Kita berlomba dalam kebaikan. Nah, termasuk salah satunya itu. Dan sebenarnya banyak sekali. Itu baru yang dilakukan untuk
Jamiyah Nahdlatul Ulama. Yang lain pun yang pemerintah mungkin juga ada yang lewat desa itu biasanya dari Pak Lurah itu ya, Pak Lurah. Pak Lurah pada warganya mungkin ada santunan, ada apa ya, pemberian biasanya untuk guru-guru ngaji itu ya diberi tadi Allah tanda mata salon kayak atau apa gitu. Tapi yang jelas bahwa di situnya ini untuk menjaga kerukunan sangat wajib. Bisa dicontoh desa lain ya. Nah, untuk Bisa. pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Bapak bagaimana cara untuk mewujudkan desa Sidomulyo menjadi desa yang ramah terhadap perbedaan dalam beragama berlandaskan Pancasila Pak? Ya. Bahwa warga di desa Sidomulyo ini akan menjadi tentram, akan menjadi ramah kalau kita bisa saling apa, misalnya saling merasa salah, bukan merasa benar. Satu. Yang kedua, kita saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga, kita menghargai pendapatnya orang lain. Nah, ketiga ini insya Allah bisa membuat warga masyarakat di desa Jamiyah akan aman dan akan tentram. Jadi tidak ada gejolak apapun. Dan itu andai kata ada satu masalah, kita juga mengacu pada tuntunan Al-Quran bahwa di sana sudah dikatakan masyawirhum bil amri atau amrun syura bainahum. Masyawirhum bil amri, kita bermusyawarah dalam segala sesuatunya. Jadi kita memutuskan tidak kita putuskan sendiri tidak, tapi kita bermusyawarah. Ataupun juga ada ayat lain wa amruhum syura bainahum. Masalah-masalah mereka itu kita musyawarahkan dengan mereka juga. Jadi kalau ada permasalahan warga masyarakat di Sidomulyo, ya kita musyawarahkan dengan masyarakat itu sendiri. Bukan kita minta pendapat dengan orang-orang di luar Sidomulyo. Karena kan mungkin kalau kita di saat kita menghadapi beberapa permasalahan kemudian kita minta pandangan dari orang lain dari Sidomulyo, mungkin akan menjadi keruh. Tapi kita musyawarahkan, kita duduk bersama, ya, bicara bersama, ini kan akan bisa mengambil kesimpulan sehingga ada kemanggalangan dalam segala bidang. Mungkin sekira seperti itu. Jadi, untuk menjaga keramahan, asal kita saling menghargai, saling ya mengaku salah. Nanti kadang ada konflik, kita harus mengaku salah. Kenapa? Kalau kita mengaku benar, itu jelas akan tidak bisa. Yang salah, yang benar saya, enggak, saya benar, akan terjadi konflik lagi. Tapi ya udah, saya yang salah, saya minta maaf. Enggak, yang salah saya minta maaf. Ini bisa menjadikan tentram ataupun keramahan warga masyarakat di desa Sidomulyo. Dan selama ini ya kayaknya setahu saya tidak pernah ada konflik yang begitu berarti. Paling-paling beda pendapat, tapi akhirnya bisa kita luruskan gitu. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Abdul Munim. Semua pertanyaan sudah terjawab ya, dan jawabannya itu sangat memotivasi sekali ya Pak Ya. Sangat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jadi saya sendiri juga mendapat pandangan baru itu Pak mengenai sila pertama gitu, tentang pentingnya ketuhanan yang Maha Esa dalam sebuah perbedaan gitu, Pak. Dan bisa menyatukan semua perbedaan menjadi sebuah kesatuan seperti itu Pak. Ya berhubung
waktu bincang kita sudah habis. Sepertinya waktu sudah mencemburui kita nih Pak. Sepertinya kita sudah ada di penghujung acara, yaitu tadi bincang-bincang bersama Pak Abdul Munim dalam segmen Lokal Hero dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya Lukas Wicaksono izin pamit undur diri. Apabila selama membawa acara terdapat tutur kata dan atau ucapan yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya.